صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. باب ما جاء أن ليلة القدر في رمضان وذكر علاماتها. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب ما جاء أن ليلة القدر في رمضان وذكر علاماتها. أنزر بن tulak. باب ما يطلب في العشر الأواخر من رمضان وبيان ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قوله ما يطلب في العشر الأواخر من رمضان أي من الاجتهاد في العبادة والإكثار من نوافل الخير واغتنام الوقت. وبيان ليلة القدر بفتح القاف وإسكان الدال سميت بذلك لعظم قدرها أي ذات القدر العظيم لنزول القرآن فيها ووصفها بأنها خير من 1000 شهر. قال الله تعالى: أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. وكان إنزال القرآن فيها جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفصلا على حسب الوقائع ولما يحصل لمحييها بالعبادة من القدر الجسيم أو لأن الأشياء تقدر فيها وتقضى لقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وتقدير الله إن كان سابقا لكنه يظهر للملائكة في تلك الليلة. وعلى هذا يجوز فتح الدال يقال قدر الله الأشياء قدرا وقدرا لغتان مثل نهر ونهر. قوله العشر أي الأخير. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yatlubu fil ashril awakhir min Ramadan. Para hadirin rahimakumullah. Memang setiap malam kita baca fikih, tapi karena ini munasabah dengan malamnya, maka sengaja saya buka. Kebetulan yang punya kitab yaitu Is'ab Ahlul Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan, karangan guru dari guru kita semua, Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyaf. Ini salah seorang ulama Mekah, dan alhamdulillah meninggal beliau itu saya masih berada di Mekah dan sempat ikut mengantarkan jenazahnya. Meninggalnya pada tanggal, kalau tidak salah, 7 atau 8 bulan Syawal setelah selesai Ramadan. Setelah beliau meninggal, Masya Allah, tabarakallah, manusia berlimpah ruah mengantarkan jenazah almarhum guru dari guru kita. Dan alhamdulillah saya sempat juga membaca Riyadhus Shalihin, yaitu di depan beliau. Alhamdulillah, yang banyak berguru adalah guru dari guru saya, Syekh Guru Faisal, kemudian Syekh Zakaria Abdullah Bella, Syekh Yasin Pada, kemudian Syekh Ismail Ben, Syekh Abdullah Said Lahji, Syekh Muhammad Dewa. Semua guru-guru saya berguru sama Syekh. Semua ulama-ulama yang ada di Lombok, terutama di Lombok, Jawa Timur, dan Madura, Banjarmasin, Mandili, itu semua adalah sanad ilmunya kepada Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyaf rahimahullah ta'ala. Sekarang hadis ma yatlubu fil ashril awakhir min Ramadan. Apa yang perlu kita kerjakan pada akhir-akhir ashrul awakhir. Karena Ramadan ini dibagi 3, yaitu awwaluhu rahmah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa awsatuhu maghfirah, yang sudah kita lewati, yaitu pertengahannya dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Kemudian wa akhiruhu itqun minan nar,
Ramadan disebut bulan pembebasan daripada api neraka. Maka apa-apa yang menjadi tuntutan kita ketika masuk Ashrul Awakhir seperti yang kita alami sekarang ini, yaitu menunggu atau mengharap kita bertepatan ibadah kita dengan Lailatul Qadar. Maka tidak sedikit para ulama kita malam 21 sampai malam 30 tidak pulang, tetap di rumah, tetap di masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid itu tetap ibadah. Dari mana nilai ibadahnya? Etikaf. Jadi pasti dia akan menemukan namanya Lailatul Qadar. Yaitu apabila sudah masuk tanggal 21, para ulama-ulama kita mayoritas tidak pulang rumah, tetap di masjid, atau di masjid dekat rumahnya, atau di dalam rumahnya dia buat masjid, bisa jadi. Yang penting beribadah semalam suntuk. Karena di sini Lailatul Qadar ini khasais ummah Nabi Muhammad SAW, spesial untuk umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Karena pada waktu satu malam Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah umur manusia, Amar Banu Adam, hingga umat-umat terdahulu memiliki umur sampai ratusan tahun. Kemudian diperlihatkan oleh Allah umur umat Nabi Muhammad SAW umurnya 60-an tahun. Maka sangatlah kecewa Rasulullah SAW melihat umurnya, karena umur ini hakikatnya adalah modal. Semakin besar modal kita, semakin besar kesempatan beribadah. Tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan kesempatan sangat pendek. Nah, kemudian dimuliakan oleh Allah SWT, dispesialkan syaraful zaman wa syaraful makan. Syaraful zaman, keistimewaan masa yang tidak dimiliki olehnya, seperti Lailatul ribu bulan, kemudian malam Jumat, kemudian hari Jumat, asar Jumat, kemudian di sana saatul ijabah, kemudian Lailatul Arafah, malam Arafah, hari Arafah, yaumut tasyrik, ayamut tasyrik, kemudian malam 2 hari raya, dan seterusnya. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diperoleh kepada umat lain, untuk mengimbangi umur umat terdahulu kala yang ratusan tahun, dikalahkan nilainya yang ratusan tahun itu dengan umur umat Nabi Muhammad yang sangat pendek, tapi nilainya luar biasa. Maka nanti ini namanya Lailatul Qadar. Jadi bab ini wabayanu Lailatul Qadar, dan keterangan kapan Lailatul Qadar itu ada. Apakah khusus bulan Ramadan ataukah bisa di lain malam? Yang muktamad adalah Lailatul Qadar. Kenapa Allah memuliakan Lailatul Qadar itu? Linuzulil Quran fiha wa wasafaha bi anna khairun min alfi syahr. Dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Itu sebabnya maka Allah memuliakan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perilaku sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang sangat tahu perilaku Nabi Muhammad SAW ketika ada di dalam rumah. Maka yang paling tahu keadaan kita di dalam rumah adalah istri kita. Itu paling tahu. Maka ini bagaimana apa yang dikerjakan di dalam rumah oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin sangat tahu. Katanya Siti Aisyah, idza dakhalal ashru shadda mi'zarah. Apabila sudah masuk malam-malam akhir dari Ramadan, shadda mi'zar, ai i'tazalan nisa, tidak lagi berhubungan dengan istri. Yang dimaksudkan di sini warada bi al-jiddu bil ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Itu pada malam Ashrul Awakhir, yaitu tanggal 21 sampai ke atas. Wa ihya'ul laili bil qiyami bi ta'ati rabbih wa iqadul ahli lis shalah.
Qala fil fathi rawat Tirmidzi wa Muhammad bin hadits Zainab binti Salamah lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan 10 ayyamin yada'u ahadan min ahli yutiqul qiyam illa aqamah. Maka Rasulullah SAW mengspesialkan pada malam yang disebut dengan Ashrul Awakhir, karena kita tidak tahu apakah umur kita sampai bulan Ramadan yang akan datang atau tidak. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang dulunya berpuasa bersama kita, kemudian sekarang sudah meninggal dunia. Tapi mudah-mudahan kita selalu panjang umur, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ibni Umar وعن ابن عمر رضي الله عنهما إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر فمن كان متحري Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna rijalan min ashab sallallahu alaihi wasallam uru lailatal qadri fil manami fis sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawafa'at fis sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Banyak di antara sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uru bi sighatil mabni ay qila lahum ay fil manam inna lailatal qadri fis sab'il awakhir, yakni awakhir syahri ala ma huwa adh-dhahir al-mutabadir. Ara a'lamu anna ru'yakum qad tawata'at ay tawafaqat ala anha fis sab'il awakhir. Banyak di antara sahabat yang kebetulan bermimpi melihat Lailatul Qadar pada malam tanggal 27. Nabi berkata, sesungguhnya mimpimu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ini menjadi dalil bahwasanya kita dalam hadis lain itu akan ditekankan oleh Rasulullah SAW Lailatul Awakhir dan Autar, malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Maka dulu orang-orang kiai-kiai kita dulu bagaimana caranya supaya beribadah malam itu, sehingga diantara beribadah malam itu menyenangkan keluarga juga bagian dari ibadah. Seperti ada istilah ngemal-mal, tanggal selikur kalau di desa Dare itu tangguh. Kemudian nama tanggal 13 permas, 13 bilang tanggal selikur ini tangguh, tanggal 13 mau disalah permas, tanggal selai beli buku, tanggal 17 beli luah, tanggal siwak likur tangguh, dia buka ya nutup. Nah, itu kalau tradisi di Dare sampai sekarang. Nah, orang-orang kiai-kiai dulu bagaimana beribadah, di antara cara bagian daripada ibadah menyenangkan keluarga. Itu bagian daripada ibadah. Bagaimana upaya kita supaya keluarga kita senang, begoro, mano, roah, bersedekah dan kemudian penyala dilah, pakai jarak itu sudah sangat. Karena saya waktu kecil merasakan gembiranya luar biasa. Maka disinilah nilai ibadah itu. Idkhalus surur fi qalbil mu'min minal iman. Memasukkan rasa senang kepada seorang mukmin bagian daripada iman. Jadi jangan terfokus ibadah itu hanya di masjid, hanya ngaji, hanya baca Quran. Banyak sekali jenis-jenis ibadah. Di antaranya menyenangkan keluarga, menyenangkan handi tolan, itu bagian daripada ibadah. Sama dengan menyakiti orang, itu adalah dosa.
Kalau menyenangkan ya baru otomatis pahala. Maka Nabi menganjurkan fal yataharraha bis sab'il awakhir. Maka jaga-jagalah malam 20 malam Lailatul Qadar itu pada malam tanggal 27. Wan Imam Malik وعن الإمام مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئ أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر رواه في الموطأ. Kemudian wa'an Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu taala. Imam Malik adalah guru daripada Imam Syafi'i. Karena imam yang paling dahulu membentuk mazhab itu adalah Imam Hanafi, Imam Ahnaf, Nu'man bin Thabit. Kemudian muncullah Imam Maliki di Madinah. Datanglah Imam Syafi'i berguru di sana selama 3 bulan menghafal Muwatta'nya. Kemudian muncul Imam Syafi'i, kemudian muncul Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian muncul imam-imam yang lain seperti Daud Al-Zahiri dan seterusnya. Tapi mazhabnya tidak berkembang. Yang masih utuh adalah yang 4 mazhab: Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ini maka yang riwayat ini adalah Imam Malik annahu sami'a man yathiqu bihi min ahlil ilmi. Aku mendengar dari orang yang saya yakini kebenarannya dari seorang ahlul ilmi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'maran nas qablahu aw ma syaa Allah min dzalik. Fa ka'annahu taqasara a'mara ummati an la yablughu minal amali misla allazi ya balagha ghairuhu fa atahu Allah lailatul qadri khairan min 1000 syahr. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, jadi diperlihatkan oleh Allah umur manusia. Kemudian Rasulullah merasa cemas, tidak akan mungkin kita memadai masa ibadah mereka itu. Maka Allah memberikan kehormatan kepada umat Nabi Muhammad yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang lebih besar dari pahalanya, bukan sama, lebih besar daripada pahala Lailatul Qadar. Qala Imamun Nawawi fi Syarhil Muhadzab, hadza huwa as-sahih al-masyhur alladhi qata'a bihi ashabuna kulluhum wa jamaahir al-ulama. Faidatun qala Asy-Sya'bi fi Lailatul Qadar lailuha kanahariha. Katanya Imam Asy-Sya'bi, lailuha kanahariha, malamnya bagikan siang hari. Wa qala Imam Syafi'i istihibbu an yakuna ijtihadu fi nahariha. Sunnah kalau malam Lailatul Qadar dengan siangnya juga berijtihad untuk beribadah. Ka ijtihadi fi lailiha. Wa min a'la maratib ihya'uha an yuhya al-lail kullahu fi salatin wa qiraatil Qur'an wa salatin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi nilai yang namanya Ihya'ul Layali itu menyuburkan dengan ibadah malam Lailatul Qadar itu, yaitu semalam suntuk sembahyang, membaca dan memperbanyak doa bi talabil afwi wal afiyah, mohon kepada Allah ampunan. Qala ba'dul arifin. Nah, ini alhamdulillah saya terima langsung dari murid Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, Syekh Adnan Hikmatullah, salah seorang murid kesayangannya dari Lombok, yaitu Syekh Adnan Hikmatullah. Saya terima ketika membaca kitab ini. Qala ba'dul arifin, man kana lahu hajah ila Allah Ta'ala falyaqra suratul Qadar. Siapa yang memiliki hajat yang sangat penting, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai 41 marrah, 41 kali. 41 kali dibaca inna anzalnahu fi qadri
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kita baca 41 kali surat itu. Kemudian setelah selesai membaca 41, wa yas'alullaha ta'ala hajatahu, dan baru kita mohon kepada Allah hajat kita. Insyaallah bimasyiatillah akan dikabulkan. Wa man arada zawalul faqri, siapa yang ingin tidak fakir, jauh dari kefakiran, fal yuksir min qiraati suratul qadar, perbanyaklah baca suratul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, menghilangkan kefakiran. Maka di dalam sembahyang atau di luar sembahyang sering-sering membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, katanya saya diijazahkan langsung dulu al-Maghfur Syekh Adnan Hikmatullah. Wal yatlu ba'da surah Allahumma ya man yakfi an khalqihi jami'a wa la takfi fi anhu ahadun min khalqika ya ahad ya man la ahad lahu in qat'ar raja illa minka wa khabatil amal illa fika wa saddatit turuq illa ilaik ya ghiyasal mustaghithin aghithni wa yukarriru aghithni sab'a marrat aghithni 7 kali. Fa inna Allah yazilu anhu al-faqr. Insyaallah Allah akan menghilangkan kepada kita namanya kefakiran. Nah, ini alhamdulillah ini saya terima langsung dulu dari murid daripada Maulana Syekh Hasan Muhammad Masyad yang paling disayangi yang bermukim di Mekah, namanya Syekh Adnan Hikmatullah. Nah, kemudian babu ma jaa anna lailatul qadri fi ramadhan wa dzikrul alamatiha وذكر علامتها عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من أقام السنة فقد أصاب ليلة القدر. وقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وأمارتها أن نطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي. Nah, ini babu ma jaa anna lailatul qadri fi Ramadan. Ini tegas ini dalam hadisnya, sesungguhnya Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Wa dzikru alamatuha, ada tanda-tanda. Tapi kelihatan tanda-tanda Lailatul Qadar itu setelah lewat. Jadi kita merasa kesel kalau kita ketinggalan. Nah, dari hadis dari Zir bin Hubaisin qala sami'tu Ubay bin Ka'ab yaqul wa qila lahu inna Abdullah bin Mas'ud yaqul man aqama as-sanata faqad asaba lailatal qadri. As-sanata, siapa yang terus menerus setahun penuh tidak pernah meninggalkan sembahyang malam setahun penuh, faqad asaba lailatul qadar. Faqala inna Abdullah Mas'ud yaqul man aqama as-sanata faqad asaba lailatal qadri. Bukan aqama sunnah, aqama sanah. Artinya setahun suntuk tidak pernah dia tinggalkan namanya sholatul lail, maka dia telah menemukan namanya lailatul qadar. Faqala Ubay bin Ka'ab wallahi alladzi la ilaha illa huwa innaha la fi Ramadan yahlifu ma yustathni wallah inni la a'lam ay lailatin hiya. Demi Allah bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Ya lailat wa hiya al-lailatul lati amarana Rasulullah SAW bi qiyamiha, yaitu pada malam di mana Nabi menekan kita untuk sembahyang pada waktu malamnya. Wa hiya lailatu 27, yaitu malam 27.
Maka kita sungguh-sungguh malam 27 itu lebih sungguh lagi. Wa amaratuha, dan tanda-tandanya antutla syams fi sabihati yaumiha bayda la syu'a alaha. Kelihatan pada subuhnya ketika mau terbit matahari, bayda, tidak ada merah, bersih. Nah itu berarti semalam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar ini ada yang dibuka oleh Allah hijab, seperti yang terjadi pada Imam Nawawi, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Nawawi ketika masih kecil, umur 4 tahun, dia tidur antara ibu dan bapaknya. Kemudian pada malam hari, belum ada listrik seperti sekarang, kelihatan dalam rumahnya, tempat kamar tidurnya terang benderang. Kemudian Imam Nawawi berkata, ya abati ya ummah ma hadhinnu, ya abah mama, cahaya apa yang luar biasa. Nah kemudian ibu dan bapaknya tidak melihat cahaya itu, tetapi ayah dan ibunya mengingat, oh ini malam 27, ini Lailatul Qadar. Maka didoakan oleh kedua orang tuanya apa yang didoakan kepada Imam Nawawi, supaya ilmunya dinikmati oleh seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah termasuk kita, doanya orang tuanya dulu kita nikmati, namanya ilmunya Imam Nawawi. Nah ini dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibu dan bapaknya sama-sama tidur dalam satu rumah tidak melihat tanda-tanda itu, tetapi diperlihatkan oleh Allah kepada Imam Nawawi. Itu namanya hijab, terbuka hijab insyaallah ta'ala. Ada kalanya juga air kental kayak es beku, ada kalanya juga pohon kayu ini sujud semua, ada kalanya juga harum. Nah itu banyak sekali ciri-ciri Lailatul Qadar yang mana orang dibuka hijabnya. Nah, tapi kalau tidak dibuka hijabnya, ya tidak bisa kelihatan. Arah cerita murid dengan sengguru kental semalam-malam kerem naik kenembe, kerem elin jeris jerit terawih kerem sampai subuh, mana aja kental itu. Karena tidak memahami, kalau waktu tidur, waktu ngaji dia tidur, sehingga bimaran harap masih alumida kedaru ngone oleh si asik lo ngerawas menonton hujan angin, maka nauli rebak doang ketujuh sini Lailatul Qadar nanti tuku sengker tenang tuku mana jitu tuis ketujuh sini tahu-tahu rebak si angin. Nah bukan begitu. Jadi Lailatul Qadar ini kadang-kala sekalipun kita ada di mana saja, ada di rumah, di tempat yang mulia, di masjid atau di kamar tidur, bisa terjadi kalau kita kebetulan dibuka hijab. Biasanya takut kita itu. Kalau kita dibuka hijab oleh Allah, mohonlah kepada Allah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kalau aku menemukan Lailatul Qadar, apa yang saya mohon ya? Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah itu jangan sangin dia subis doang. Tapi belum tentu kaya itu membawa barokah. Banyak yang kaya membawa fitnah. Banyak orang yang berharta benda berlimpah ruah tetapi membawa fitnah. Tapi yang diminta oleh Siti Aisyah kepada baginda Rasulullah SAW adalah maghfirah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashra al-wusta min Ramadhan فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال أبو سعيد فأمطرت السماء بتلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد قال أبو سعيد
فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. رواه الإمام مالك والبخاري عن إسماعيل عنه وقال الحافظ بن عبد البر هذا أصح حديث في الباب. وروي الإمام مالك بلاغا عن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ حظه منها. الموطأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر al-wusuta min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah selalu beriktikaf dari malam pertengahan Ramadan, balik kaya. Fa'atakafa aman hatta idza kana lailatu 21 hiya wa hiya al-lailatul lati yakhruju fiha min subhiha min i'tikaf. Qala man i'takafa ma'i falya'takif fil ashril awakhir. Siapa yang ingin beriktikaf kepadaku maka iktikaflah pada malam-malam terakhir yaitu 20-an ke atas. Waqad ra'aitu hadhil lailah tsumma unsituha. Aku melihat malam itu Lailatul Qadar, kemudian saya dilupakan. Maka sengaja dirahasiakan oleh Allah Lailatul Qadar ini. Dirahasiakan oleh Allah, tidak ditentukan, supaya kita selalu berijtihad, berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan. Kemudian Lailatul Qadar disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umur manusia, rezeki manusia, semuanya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pelajaran kita sekarang adalah Lailatul Qadar. Bagian daripada yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita penuh berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada malam-malam ganjil. Wa qad ra'aituni asjudu min sabihati fi ma'in wa tin faltamisuha fil ashril awakhir faltamisuha fi kulli witrin. Terutama sekali jaga-jaga pada malam-malam ganjil. Seperti tadi, ngemalam-malam itu selikur tanggung, kalau di darat selikur tanggung, 13 permas, beli bowo 13 beli bowo, selai permas, selai 17 beli luah, siwa likur tanggung, 2 kali tanggung. Nah di sana nilai ibadahnya menyenangkan keluarga itu. Bagaimana supaya keluarga kita senang, itu bagian daripada ibadah. Waltamisuha fi kulli witrin. Qala Abu Sa'id fa amtaratis sama'u tilkal lailah wa kana al-masjidu ala arish fa waqafa al-masjidu. Qala Abu Sa'id fa absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ala jabhatihi wa anfi atharul ma' wat tin min subhi lailati 21. Rasulullah pada waktu itu sangat sungguh-sungguh malam 21 sampai kelihatan bekas sujudnya, sisa kening, kemudian ero, bekas sujud karena pada waktu itu malam dan hujan, tidak menyurutkan. Dan masjid bukan masjid berbeton tapi kita beratap, tetapi beton pakai apa, kelansah dari korma, tapi tetap itu di masjid bukan di mana-mana. Rawah Imam Malik wal Bukhari wa an Ismail anhu wa qala al-Hafiz Ibn Abdul Bar hadza asahhu hadis fi hadzal bab. Rawah Imam Malik balaghan an Sa'id ibn Musayyib kana yaqulu man syahida al-isya min lailatul qadri faqad akhadha hadzahu minha. Siapa yang sekurang-kurang kita harus berjamaah isya kemudian berjamaah subuh, maka insyaallah terhitung ijtihad malam-malam semalam Lailatul Qadar. Nah, kemudian anak Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Rawahu al-khamsah غير Abi Dawud Sahahu At-Tirmidzi wal Hakim. Nah, ini si Aisyah yang telah saya jelaskan tadi.
An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qultu, dari Siti Aisyah menanya langsung kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Seandainya kataku menemukan, aku tahu dan menemukan Lailatul Qadar itu ya Rasulullah, apa yang saya mohon kepada Allah, apa yang saya ucapkan, apa yang saya baca. Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang nas. Allahumma innaka afuwun, tidak ada karimnya. Allahumma innaka afuwun, tidak ada karim. Kalau tidak apa-apa kita nambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna. Tapi yang nas hadisnya Allah, semua hadis yang Allahumma innaka afuwun tidak ada kalimat karim, itu tidak ada. Nah, sama dengan assalamualaikum warahmatullahi taala, tidak ada ta'ala. Seluruh hadis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak perlu ditaruh ta'ala. Nah, kalau di sini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa inma amara bi su'alil afwi fi lailatul qadri ba'da al-ijtihad fil i'mali fiha wa fi layalil ashri li'anna al-'arifina yajtahiduna fil a'mal thumma la yarawna li anfusihim amalan salihan wala halan wala maqala fayarji'una ila su'alil afwi ka halil muznib al-muqsir. Qala Ibnu al-Allan fi Futuhatir Rabbaniyah wa fil khabari dalilun ala anna al-yaqu bil insan lima jabala alaihi jubila alaihi min sari syahawati al-ibtihalu ila Allah azza wa jalla fi mawasimil khairat wa mawatimil ijabah al-da'wat an yusabbila zailu afwi lima yatasabbabu anhu min raqihi ila haqaiqi atfihi wa raqaiqi lutfihi. Maka kita yang banyak dosa, banyak lali, maka yang paling pas malam-malam mulia seperti ini adalah banyak-banyak kita berijtihad, beribadah kepada Allah, terutama yang fokus kita mohonkan adalah al-afu. Maka di sini sunnah banyak-banyak bersedekah, berinfak. Nah, kalau tidak bulan Ramadan, karena pahalanya ini yang luar biasa, 10 kali lipat daripada pahala di luar bulan Ramadan. Nah, insyaallah malam berikutnya maja'a fi sadaqatil fitri wa innaha tuhratan lis-shaim. Maka dua spesial juga malam ini Lailatul Qadar. Insyaallah besok malam kita lanjut dengan shadaqatul fitri, supaya kita sedia kemudian malam ketiganya kita akan baca masalah Idul Fitri. Banyak masalah-masalah yang berkembang di masyarakat, supaya kita betul-betul melaksanakan Idul Fitri itu tidak hanya sekedar berpakaian baru, tetapi juga liman yakhafu mazid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.